Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Capapri, mahasiswa kelas F pada jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses normalisasi dari 1NF atau First Normal Form sampai dengan 3NF atau Third Normal Form dari sebuah kasus. Jadi di sini saya akan menggunakan studi kasus, yaitu Kartu Rencana Studi Semester 3 pada program studi Teknik Informatika kelas F angkatan 2020. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai. Jadi apa sih normalisasi itu? Jadi normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa basis data yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi biasanya terdiri dari banyak bentuk ya. Dalam ilmu basis data ada setidaknya kurang lebih 9 bentuk normalisasi yang ada, mulai dari 1NF, 2NF, 3NF, sampai dengan 6NF. Tapi pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan proses dari 1NF sampai dengan 3NF. Karena kebanyakan database sekarang itu sudah cukup dari 1NF sampai dengan 3NF itu akan sering kita jumpai ya dalam membuat sebuah database yang optimal. Berikut adalah tabel yang bakal kita normalisasi. Jadi ini tabelnya belum normal ya. Jadi kita harus menormalkannya terlebih dahulu sebelum kita terapkan ke dalam sebuah database. Jadi data ini sebenarnya tidaklah salah ya. Akan tetapi jika kita ingin masukkan data ini ke dalam sebuah database, kita harus menormalkan datanya terlebih dahulu. Karena kalau kita baca kan ini masih bisa sih ya, karena kita manusia mungkin kita masih ya biasa saja sih baca ini kan, ini tabel KRS kan. Nah, tapi kalau basis data itu harus dinormalkan terlebih dahulu biar database-nya lebih optimal gitu. Jadi tabel ini seperti tidak ada masalah karena semua datanya dapat ditampung dalam satu tabel ya kan. Namun masalah akan muncul misalnya jika kita ingin mengganti nama mata kuliah basis data ini misalnya menjadi bahasa Inggris, atau misalnya menjadi database atau misalnya ganti jadi sistem basis data. Jadi kalau kita ganti namanya kan mau tak mau kita harus ganti di dua tempat ini, yaitu di tempat Muhammad Rizky sama M Aziz. Jadi kan itu akan memerlukan usaha yang lebih untuk membuat query-nya ya, jadi kurang efisien. Jadi mau tak mau kita harus menormalkannya terlebih dahulu melalui proses normalisasi ini. Jadi tabel data ini perlu kita normalkan terlebih dahulu agar mudah untuk digunakan dan diimplementasikan ke dalam sebuah basis data. Proses normalisasi tentunya akan mengubah struktur tabel yang sudah ada. Jadi bisa saja perubahan ini bisa memecahnya menjadi banyak tabel misalnya, atau memberikan perubahan ini bisa dengan memecah tabel ini menjadi beberapa tabel dan bahkan menambahkan kolom baru di setiap tabelnya. Oke, langsung saja kita mulai tahap yang pertama. Tahap pertama yaitu First Normal Form atau 1NF. Jadi First Normal Form ini syaratnya adalah mengharuskan tidak ada atribut multinilai. Jadi setiap baris itu hanya memiliki satu nilai. Nah, jadi kan di sini baris ya Muhammad Rizky ini kan sama M Aziz ini punya 3 nilai, 3 baris ya, 3 nilai masing-masing. Matkulnya ada 3, nama dosennya juga ada 3. Jadi kita harus memecahnya gitu agar tidak ada atribut atau baris yang memiliki multinilai. Jadi seperti ini kita pecah. Nah, jadi kita buatlah masing-masing seperti ini. Nama Muhammad Rizky kita buat 3 seperti ini. Nah, begitupun M Aziz, terus ya seperti ini. Hanya menambahkan baris supaya tidak ada satu baris punya lebih dari satu nilai. Jadi satu baris itu hanya boleh satu nilai.
nggak boleh lebih. Oke, jadi beginilah hasil tabel untuk proses normalisasi yang pertama atau first normal form. Jadi begini ya untuk 1NF. Jadi bentuk second normal form ini yaitu semua kolom yang bukan merupakan suatu key atau non atribut key harus bergantung secara penuh dengan satu primary key. Jadi kan ini ada, bisa kita lihat dari hasil first normal form kan, itu ada dua entitas yang berbeda, yaitu mahasiswa. Mahasiswa ini punya name dan nama. Begitupun dengan mata kuliah, ada kode matkul, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan nama dosennya. Lalu semua kolom di tabel bukanlah merupakan suatu key, sehingga kita perlu menambahkan primary key di setiap entitasnya. Jadi setelah kita lakukan proses 2NF atau second normal form, ya jadi beginilah hasil tabelnya. Kedua, ada tabel mahasiswa dan mata kuliah. Jadi untuk mahasiswa punya primary key-nya yaitu name, karena NIM ini kan pasti berbeda ya, setiap mahasiswa itu pasti punya NIM yang berbeda-beda. Dan juga ada untuk mata kuliah itu primary key-nya kode mata kuliah, karena kan biasanya sih kode matkul itu kan berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Lalu ini perlu kita ingat juga, karena relationship atau hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah ini adalah many to many, maka kita perlu membuat table junction. Nah, ini tabel junctionnya. Jadi tabel junction ini berisi kolom primary key dan kedua tabel, yaitu mahasiswa dan mata kuliah, dan kita atur constraint-nya menjadi foreign key. Nah, jadi ini mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi misalnya ini kan mahasiswa dengan name sekian, misalnya ini 0483 yaitu Muhammad Rizky, mengambil kode matkul misalnya ini PIF 1333, berarti dia mengambil basis data. Jadi ini kita buat relasinya many to many. Kenapa? Karena banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Jadi begitulah hasilnya. Beginilah hasil untuk second normal form ya. Ada 3 tabel. Dari satu tabel menjadi 3 tabel. Nah, untuk second normal form, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut ke proses yang ketiga atau proses yang terakhir untuk normalisasi ini, yaitu third normal form atau bentuk 3NF. Pernyataannya, tidak boleh ada kolom yang transitive functional dependencies, yaitu ada kolom yang bukan merupakan key atau non atribut key yang bergantung pada kolom bukan key lainnya. Proses 3NF ini beginilah hasil tabelnya. Jadi saya akan jelaskan dulu bagaimana proses ini terjadi. Jadi ketika kita mengetahui nama mata kuliah dari tabel mata kuliah ini, maka secara tidak langsung kita bisa mengetahui nama dosen yang mengajar pada mata kuliah tersebut. Nah, dependencies seperti inilah yang harus dihapus ketika proses 3NF. Jadi setelah kita melakukan 3NF, maka tabel mata kuliah ini akan dipecah menjadi 2 tabel. Jadi 2 tabel seperti ini. Seperti ini, ada tabel mata kuliah dan satu lagi tabel dosen. Jadi kita buatlah tabel baru, yaitu tabel dosen, yaitu mempunyai nama dosen tadi, dan kita tambah satu kolom baru, yaitu kolom ID dosen yang berperan sebagai primary key dari tabel dosen tersebut. Jadi primary key ini kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ke dalam tabel mata kuliah tadi sebagai foreign key, karena kan ini berelasi ya antara mata kuliah ini dengan dosen. One to one, jadi satu mata kuliah bakal diajarkan oleh satu dosen. Jadi kita masukkan ID dosen di sini sebagai foreign key-nya. Begitupun ini tadi hasil 2NF ya. Jadi untuk 3NF beginilah hasilnya. Hanya memecah tabel mata kuliah tadi, satu tabel ini,
menjadi dua tabel. Nah, seperti ini. Tabel mata kuliah dan tabel dosen. Itulah hasil dari third normal form atau 3NF. Jadi beginilah hasil normalisasinya. Ada kurang lebih 4 tabel nih kan. Dari satu tabel ini yang tidak normal menjadi 4 tabel setelah kita sampai ke proses 3NF. Jadi proses normalisasi kita sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan menggambarkan hasil normalisasi ini ke dalam ERD. Kita akan menggunakan seperti biasa aplikasi Oracle Data Modeler. Kita buka dulu aplikasinya. Oke, di sini saya sudah buka. Lalu seperti biasa kita bakal buat entitas baru ya. Entitas baru mahasiswa. Lalu punya atribut tadi name ya. Dia punya name. Untuk name kita kasih saja varchar. Varchar tadi name sepertinya 11 digit ya, 11 digit. Ini primary ID-nya tadi ya. Lalu satu lagi nama mahasiswa. Nama mahasiswa kita kasih logical varchar juga. Kemudian untuk panjang kita kasih saja 50. Lalu ini mandatory, wajib diisi. Oke. Lalu kita lanjut yang tabel yang kedua, mata kuliah ya. Tabel mata kuliah ada primary key-nya. Kita buat mata kuliah. Mata kuliah ini punya primary key-nya tadi kode ya. Kode matkul. Kode matkul logical varchar. Lalu untuk panjang kita kasih 7 ya. Tadi ada 7 panjang ID-nya atau kode matkul. Lalu ada nama matkul. Lalu nama matkul ini kita kasih logical varchar. Lalu kita kasih panjangnya, misalnya ini mungkin paling panjang 40 lah ya. Lalu kita kasih mandatory. Lalu yang terakhir lalu setelah mata kuliah, oh ya, SKS-nya, jumlah SKS kita kasih logical. Ini kita kasih integer ya, karena jumlah SKS ini biasa bakal dilakukan kalkulasi, seperti misalnya kayak hitung IPK kan itu pakai SKS ya. Jadi kita kasih source type-nya integer, kita kasih juga mandatory. Kita klik OK. Oke, sudah selesai. Kita kecilkan sedikit. Oke, lalu selanjutnya tabel yang ketiga, yaitu tabel dosen. Tabel dosen. Dosen ini punya apa tadi? ID dosen dan nama dosen. Pertama kita buat dulu ID dosen. Kita kasih logical varchar. Lalu untuk ID dosen tadi 5 digit ya. Lalu kita kasih primary ID. Lalu ada juga nama dosen. Kita kasih logical varchar. Dan panjang nama dosen ini sepertinya 100 lah atau 90 deh. Karena nama dosennya biasanya panjang ya. Kita 100 saja. Kita kasih mandatory. Oke. Nah, sudah ada 3 entitas dari hasil proses normalisasi tadi. Selanjutnya kita bakal ngasih relasi antar entitas seperti biasa ya. Untuk mahasiswa dan mata kuliah kita kasih many to many ya tadi. Jadi banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Untuk nama relasinya kita kasih relasinya mahasiswa matkul ya. Jadi mahasiswa yang mengambil matkul. Kita klik OK. Lalu selanjutnya antara mata kuliah dan dosen. Jadi ini kita kasih one to one karena satu dosen bisa mengajarkan satu mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diajarkan oleh satu dosen. Nah, seperti ini hasil relasi dan entitasnya untuk studi kasus KRS tadi.
yang sudah kita normalisasi. Lalu langkah selanjutnya kita bakal engineer ke relational model. Kita klik engineer seperti biasa. Nah, hasil relational modelnya setelah kita engineer tadi. Nah, jadi sudah sesuai ya, ada 4 tabel tadi ya. Tadi ada 4 tabel, sesuai juga dengan sini ada 4 entitas dan relasi. Jadi tadi mahasiswa ada name, nama mahasiswa dengan primary key-nya yaitu name, sudah sesuai. Oke, kita cek sudah sesuai ya. Lalu yang kedua kita cek mata kuliah. Ini juga sudah sesuai, kode matkul, nama matkul, jumlah SKS, dan ID dosen sebagai foreign key ya tadi. Nah, sini sudah ada foreign key. Jadi sudah sesuai juga. Lalu yang ketiga ada dosen. Dosen tadi ID dosen dan nama dosen sudah sesuai. ID dosen sebagai primary key-nya. Lalu tadi ini tabel conjunction tabel ya. Conjunction tabel yaitu tabel relasi antara mahasiswa dan matkul. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Jadi beginilah ya. Dia berelasi many to many. Jadi banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Jadi sudah sesuai ya. Tadi ada name dan kode matkul. Di sini sudah ada ya. Nah, name dan kode matkul sudah sesuai dengan tabel yang sudah kita normalisasi tadi. Nah, inilah tabelnya hasil normalisasi. Inilah hasil relational model. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai proses normalisasi dari 1NF atau first normal form sampai dengan 3NF atau third normal form dari studi kasus kartu rencana studi semester 3 program studi teknik informatika kelas F angkatan 2020. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.